Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama membaktikan diri supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Masuklah dalam saat teduh secara pribadi. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Sebelum kita bersama berdoa, mari kita menyanyikan satu pujian yang mengantar untuk kita berbakti pada pagi hari ini. Aku datang dan bersujud. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus. Kami menyadari Tuhan, dunia penuh dengan ketegangan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Namun kami merasakan kenyamanan ketika bersama Engkau. Oleh karena itu dalam keadaan apapun kami merindukan Engkau ya Tuhan. Hadir dalam hidup kami, hadir dalam keberadaan kami, hadir dalam keluarga kami. Meskipun saat ini kami tidak bisa berada di gedung gereja-Mu, tetapi kami percaya bahwa melalui persekutuan keluarga masing-masing, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan berkenan apa yang kami lakukan, karena kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu diberkati melalui penyataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Allah ajaib, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita melanjutkan memuji Tuhan, karena kita rindu Allah menyatakan kuasa-Nya, karena yang sesungguhnya Allah itu peduli pada saya dan saudara, pada keluarga kita, termasuk untuk kesehatan kita, dan terlebih untuk kesehatan hati kita. Ketika kita datang kepada Allah, maka nama Tuhan ditinggikan. Kita percaya bahwa Allah peduli. Mari kita menyanyi bersama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya mengumpul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu, secara manusia, kalau di logika, apa sih yang menyebabkan kita gelisah, kita cemas? Karena realitanya kita tidak bisa melihat apa yang sesungguhnya menjadi penyebab yang bisa membuat kita cemas. Tapi percayalah bahwa Allah peduli, Allah mengerti bagaimana pergumulan saya, bagaimana pergumulan saudara. Ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kasih Allah tidak pernah berubah untuk menolong saya, untuk menolong saudara. Oleh karena itu mari kita datang kepadanya, karena Allah peduli, karena Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi
dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Gak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan mengapa situasi ini terjadi. Kalau kita coba mengerti kenyataan, realitas yang sedang terjadi, rasanya atmosfer kita sepertinya sedang terjadi sesuatu yang sulit kita pahami. Sedang terjadi satu kekacauan. Hal rohani tidak merasa penting lagi, dipentingkan oleh banyak orang, tidak mau mengerti hal ini. Yang ada adalah kekhawatiran, kecemasan, karena situasi yang menakutkan. Di sana sini kita mendengar satu berita yang membuat kita takut, cemas. Karena jangan-jangan itu ada di antara kita, jangan-jangan itu melanda kita, melanda keluarga kita. Apa yang sesungguhnya terjadi di alam atmosfer kita? Ketegangan antar suami dan istri, ketegangan antara orang tua dan anak, ketegangan antar anggota gereja, ketegangan di antara kita, dan seringkali oleh sesuatu yang tidak berarti. Kalau boleh disimpulkan, mungkin ini yang disebut dengan peperangan rohani. Oleh karena itu, kalau itu memang peperangan yang sedang terjadi, kita mau menang. Saya mau menang, saudara mau menang. Kalau kita mau menang, kepada siapa kita minta pertolongan selain kepada Tuhan Allah Yesus Kristus yang kita pahami di dalam kehidupan kita selama ini. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ke-20 saya akan menolong membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan
pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diterjunkan ke medan perang, tentunya ada satu pertanyaan: siapakah lawan kita? Supaya kita bisa mengalahkannya, kita perlu mengetahui siapa lawan kita. Kalau kita melawan bagian-bagian yang kelihatan, mungkin kita bisa mengukur seberapa besar yang kita hadapi, seberapa kuat yang kita hadapi, sehingga kita perlu mempersiapkan diri. Persoalannya, kita bukan melawan darah dan daging, melainkan dikatakan melawan roh-roh di udara. Yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tapi kita terasa bahwa sedang terjadi kekacauan. Tapi kita merasa bahwa terjadi situasi yang tidak menyenangkan. Kalau kita hanya diam, cepat atau lambat kita akan tergerus olehnya. Apalagi kita acuh tak acuh, apalagi kita cuek. Kita harus sadar bahwa kita ini terjun di dalam peperangan kepada sesuatu yang gelap, dan kita harus mematahkannya, dan kita harus menghancurkannya. Oleh karena dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan mengadakan perlawanan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita melawannya sementara lawan kita tidak terlihat, tidak kasat mata? Tuhan begitu luar biasa memberitahukan kepada kita seperti yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita harus melawannya, kita harus memiliki iman, mengimani bahwa Yesus Kristus, pahlawan kita, ada di pihak kita. Oleh karena itu kita jangan tenang-tenang saja, jangan cuek. Apalagi mau dipakai oleh kuasa lain untuk mengerongrong teman sendiri, untuk mengerongrong keadaan yang membuat kita semakin tambah cemas, semakin tambah takut. Kita perlu mencermati perkara ini, bahwa kita sedang melakukan perlawanan. Jika kita tetap diam, ada kemungkinan kita dikalahkan. Oleh karena itu gunakanlah persenjataan, perlengkapan yang Allah berikan, sudah diberikan kepada kita. Nah, terus bagaimana Pak? Saya ini harus bagaimana? Yang pertama, yakin bahwa saudara sudah beri senjata perlengkapan Allah.
yang sudah disiapkan untuk kita. Yang kedua, kita harus yakin karena tuntutannya tetap berdiri tegap. Bagaimana bisa demikian? Kalau Yesus telah mati di kayu salib, kuasa darahnya mengalahkan segala sesuatu. Oleh karena itu, teruslah berseru. Mari kita berseru. Kita bersama-sama terus maju dengan kuasa darah Yesus. Darah yang mengalahkan segala yang jahat di dunia ini. Oleh karena kita bersama-sama, darah Yesus lindungi aku, darah Yesus berkati aku, darah Yesus selamatkan aku dan keluargaku. Nyatakan itu dalam hidupmu. Sampai kapan kita menyatakannya? Seperti kata ajaran, kata doa yang perlu kita lakukan di dalam bacaan kita tadi. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Kita akan terus menerus yakin darah Yesus melindungimu sehingga engkau terhindar dari virus. Yakin, engkau harus percaya bahwa darah Yesus memberkatimu, engkau akan diselamatkan olehnya. Kiranya dengan kebenaran ini memberkati kehidupan kita. Kita perlu dituntun setiap langkah kita supaya kita tidak salah jalan, tidak sesat, tapi kita terus maju dalam langkah yang menyenangkan hatinya. Haleluya. Amin. Satu pujian yang memberkati kita. Mari kita nyanyikan bersama. Tiap langkahku diatur Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang Kiranya kasih karunia Allah Bapa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkatimu, berkat dalam keluargamu, berkat dalam hidupmu, berkat dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Tuhan menjadikannya berhasil. Kiranya kasih karunia Allah
memberkatimu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah ajaib, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Tuhan memberkati.